Ya, halo adik-adik. Gimana kabarnya di Alhamdulillah baik Pak. yang hari yang bolong ini? Semoga puasanya masih kuat adik-adik ya. Kita harus tetap beraktivitas walau walaupun puasa ya adik-adik. Jangan kerjaannya tidur dari pagi sampai sore ya adik-adik. Itu namanya tidak produktif adik-adik. Karena itu kita harus mengisi bulan-bulan ini dengan banyak ibadah kalau bisa ya adik-adik ya. Eh, Kali ini kita akan membahas tentang pengolahan objek berbasis 3D Surface ya adik-adik. Ada yang tahu adik-adik apa itu objek 3D Surface? Sekian Anda mungkin tahu nih kan, rajin banget saya lihat nih orangnya. Rizky, tahu Rizky? Apakah ada apa tidur nih Rizky? Ada dong Pak. Gimana Rizky? Nggak tahu Pak, belum tahu nih kalau materi yang sekarang. Oh baik Rizky. Jadi objek 3D Surface itu yang pertama ada pewarnaan Rizky ya. Jadi pewarnaan itu sebuah objek yaitu memberikan warna atau material material yang bisa merubah dari abu yang dibulatkan itu jadi menarik ya, jadi enak dilihat. Kemudian di pewarnaan objek tiga dimensi ini terdapat beberapa beberapa apa ya, beberapa pengaturan yang bisa di kita oprek-oprek ya, seperti nama objeknya bisa kita ganti-ganti, kemudian warnanya kita bisa pilih-pilih, terus tipenya juga kita bisa pilih-pilih ya, disknya bisa bisa efek gelas, bisa efek halo, terus dari warna itu sendiri dan lain sebagainya Rizky. Kemudian kita juga bisa melihat warna yang atau material yang kita gunakan pada bagian preview, dan kita bisa memilih warna pada diffuse. Setelah warna ada yang tahu adik-adik? Kanan atau Aslit atau Mariam? Kurang tahu Pak. Yang kedua itu ada tekstur. Tekstur mapping yaitu memberikan detail tekstur seperti gambar di samping untuk menambahkan seperti agar objek terlihat lebih realistis ya adik-adik ya. Seperti misalnya objek kayu yang di samping ini terus jadi aslinya. Terus misalnya ada lagi objek apalagi ya, air, kita bertekstur air jadi seperti nampak air. Terus juga tekstur dapat diletakkan pada permukaan objek dimensi dengan cara yang pertama itu bisa bisa dengan UV mapping, yang kedua bisa dengan image texture ya adik-adik ya. Jadi kita bisa memilih dari dua opsi tersebut untuk kita menerapkan tekstur yang ingin kita terapkan ya adik-adik ya. Yang ketiga yaitu tata cahaya atau lighting, untuk menampilkan atau lebih detailkan tadi yang telah kita sebelumnya pelajari, yaitu tekstur dan warna agar dapat terlihat lebih jelas oleh mata. Karena kalau nggak ada cahaya, uh, efek dari warna itu seperti misalnya kan di warna kan ada kayak halo, ada kayak gelas, itu nggak akan kelihat oleh oleh kalau nggak ada, kalau cahayanya nggak dikasih atau cahayanya gelap.
Tipe cahaya di sini ada 4 macam. Adik-adik ada yang tahu tipe cahaya? Oke, nggak ada yang tahu ya. Yang pertama yaitu poin, sesuai namanya poin, yaitu satu titik. Jadi yang titik lain cahayanya terang-terang bisa terlihat pada gambar di atas. Terus ada yang sun seperti namanya juga matahari menerangi cahaya walau jauh, tapi cahayanya tetap tetap sama gitu tuh, dapat terlihat pada gambar, tidak ada perbedaan gelap terangnya, tidak seperti yang poin mah kan si bulatnya tuh kurang cahaya gitu, sama yang pink juga kurang. Maka dari itu poin uh, digunakan poin lagi sun digunakan agar cahayanya lebih merata gitu ya adik-adik ya. Terus ada tipe spot, cahayanya sangat terbatas, seperti lampu pada panggung drama yang dapat kita lihat pada gambar tersebut, sangat terlihat tidak pakai lighting ya itu ya adik-adik. Dan yang terakhir ada area. Dan sini area tipenya tuh bisa dibesar kecilkan seperti center yang mahal tuh yang 5 juta kan bisa kita kecil besarin. Nah itu adalah tipe area adik-adik ya. Jadi kita bisa mengatur menjadi poin atau menjadi sun lampunya. Dan yang terakhir tentunya adalah output. Nah, ketika output dihasilkan, kita memerlukan kamera untuk merubah objek yang kita buat menjadi MP3 atau MP3 kan video kok MP3 MP4 MP4 atau foto, agar yang kita buat itu dapat berguna ya adik-adik ya. Tapi kalau nggak dibuat juga bisa sih, tapi nggak bisa pokoknya harus bawa udah kamera adik-adik ya buat melihat hasil dari objek yang kita buat. Kita bisa atur posisinya apakah sudah sesuai dengan yang kita inginkan, atau misalnya MP4 kita bisa memilih sudut kameranya ambil dari menggunakan teknik apa gitu, apakah panning, nah gitu bisa kita atur di kamera sini adik-adik ya. Mungkin pelajaran kita hari ini cukup sampai sini dulu ya adik-adik. Karena satu dan lain hal. Barangkali adik-adik ada yang mau bertanyakan, silakan ditanyakan adik-adik ya. Jangan malu-malu, karena malu-malu nanti tetap di jalan ya adik-adik. Apakah ada yang mau tanya adik-adik? Apa ngerti semua atau nggak ngerti? Ngerti, Pak. Sudah paham, Pak. Sudah paham, Pak. Alhamdulillah. Tapi kalau saya tanya, bakal ngerti nggak? Adik-adik? Insya Allah ngerti, Pak. Oke, tapi kata waktunya tidak memadai, dan saya juga ada urusan lain. Sepertinya nanti saja nanyanya ya adik-adik ya. Kalau nggak ada yang ditanyain lagi, dan saya juga nggak bisa bertanya, bukan nggak bisa sih, maksudnya tidak ingin membebani adik-adik juga, dan tidak ingin, dan ada urusan lain saya hari ini, ada rapat adik-adik. Mungkin
mungkin sekian dari saya. Di akhir kata saya punya pantun nih buat adik-adik ya. Kutub sama Uya-Kuya. Kita berdoa dulu ya adik-adik. Tapi ada yang mau memimpin doa sini? KM-nya Rizky, Pak. Rizky, mangga Rizky. Kamu kan Ya, baik. aja masjid. Ya, teman-teman semua, rekan-rekan saya dan juga Pak Guru, sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mari kita tutup dengan doa dahulu. Mungkin kita baca bersama-sama doa kafaratul majelis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang saya terangkan tadi dapat nempel ya di otak kalian adik-adik. Sekian dan terima kasih adik-adik yang telah diperhatikan. Oke Kang, udah.